Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama kakak Ika Nuraini Kamila, adik-adik bisa panggil Kak Ika. Di video kali ini, kakak akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 SD atau MI. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang indahnya saling menghormati, yang mana materi ini terkandung dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan merupakan surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekkah. Nama Al-Kafirun diambil dari perkataan pada ayat pertama surah tersebut, yang artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun berisi pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Rasulullah tidak pernah mau menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Namun, kita tidak boleh mencela keyakinan umat beragama lain. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Kita harus hidup rukun dengan umat beragama lain. Tetapi, rukun bukan berarti mencampur adukan keyakinan ya. Jika demikian, itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sekilas tentang surah Al-Kafirun. Sekarang, adik-adik semua, kita membaca surah Al-Kafirun. Kakak membaca duluan, kemudian adik-adik ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi ya, kakak baca, kemudian kalian ikutin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, adik-adik, setelah kita membaca surah Al-Kafirun, sekarang kita memahami arti surah Al-Kafirun ayat per ayat. Silahkan disimak ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca surah Al-Kafirun, kemudian sudah memahami arti dari surah Al-Kafirun ayat per ayat ya tadi. Nah, pasti adik-adik juga pengen tahu dong bagaimana ya sejarah diturunkannya surah Al-Kafirun. Ya,
Setelah ini, kakak akan membahas sedikit sejarah diturunkannya surah Al-Kafirun. Sejarah diturunkannya surah Al-Kafirun adalah ketika pada saat Rasulullah SAW sedang berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Kala itu beliau mendapati penolakan dari segerombolan kaum, yaitu kaum Quraisy. Yang mana kaum Quraisy ini selalu mencari cara untuk menentang dan menghambat Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Imam Al-Baydawi menyebutkan bahwa surah ini turun pada sekelompok orang-orang Quraisy, antara lain Aswad bin Abdul Muthalib, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Kamu menyembah pada Tuhan kami, dan kami menyembah pada Tuhanmu. Kami mengikuti agamamu setahun, dan kamu mengikuti agama kami setahun, dan kami menyertaimu dalam seluruh hal." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari menyekutukannya dengan sesuatu yang lain." Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun ini. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sudah mengetahui sejarah diturunkannya surah Al-Kafirun, kemudian sekarang kakak akan menjelaskan sedikit isi kandungan dalam surah Al-Kafirun. Disimak ya. Nah, adik-adik, berikut ini beberapa isi kandungan dari surah Al-Kafirun yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua, orang Islam tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Yang ketiga, begitupun orang-orang kafir juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah orang-orang Islam. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya beribadah menurut ajaran agama Islam. Sedangkan orang-orang kafir beribadah menurut ajaran agama mereka sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, Islam mengajarkan toleransi, yaitu saling menghormati umat antar beragama dengan tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Adik-adik, setelah tadi kita sudah membacanya, kemudian memahami artinya, mengetahui sejarahnya, mengetahui isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, sekarang kakak mau adik-adik siapkan buku tulis dan pensil atau pulpen. Kalian tulis apa yang ada di layar setelah ini ya. Nah, setelah kalian menulisnya, kakak harap kalian bisa menghafal surah Al-Kafirun ya. Nah, setelah ini ada rekaman suara, kalian bisa dengarkan, kemudian simak, kemudian kalian hafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Oke adik-adik semua, sekian video penjelasan dari kakak. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bermanfaat bagi kita semua. Ilaliko, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhir, wassalamualaikum